Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Dewan Juri dan teman-teman peserta apresiasi GTK tahun 2025. Izinkan saya mempresentasikan hasil karya saya terkait tentang komunitas belajar yang ada di sekolah saya. Oke. Sebelum itu, Bapak, saya ingin memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Mega Hidayani. Saya adalah ketua sekaligus penggerak komunitas di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 3 Manokwari. Tema yang saya angkat pada apresiasi GTK hari ini adalah tentang belajar bersama, berkarya bersama, dan berpihak kepada murid. Saya ini sudah mengabdi sebagai pendidik kurang lebih 14 tahun. Dan di SMA Negeri 3 Manokwari sendiri saya sudah mengabdi selama hampir 11 tahun. Dan motivasi saya berangkat dari kesadaran saya bahwa perubahan positif yang terjadi di sekolah itu bukan atas gerakan secara individual, tetapi gerakan yang melalui kolektif yang terarah dan berkelanjutan. Komunitas kami namai sebagai komunitas PDG Estima, yaitu singkatan dari Pengembangan Diri Guru SMA 3 Manokwari. Jadi PDG Estima ini adalah ruang diskusi dan kolaborasi untuk berbagi praktik baik yang meningkatkan kreativitas dan memahami pembaruan kurikulum yang ada. Situasi dan kondisi di sekolah kami. Di sekolah kami ini bukan sekolah yang terletak di dalam kota, bukan juga di pelosok daerah, tetapi akses kendaraan umum menuju ke sekolah kami itu terbatas. Karena kebanyakan anak-anak yang sekolah di sekolah kami ini sekolah yang dia punya tempat tinggal jauh dari sekolah. Yang paling jauh sampai saat ini adalah di Warkapi Mupi. Nah itu aksesnya itu sangat sulit sekali. Dan mereka sering terkendala pada biaya transportasi. Jadi kebanyakan anak-anak kami ini sering tidak masuk karena biasanya terkendala di transportasi. Yang kedua, latar belakang ekonomi. Jadi anak-anak saya ini 70% adalah orang tua, tapi bekerjanya tidak di pekerjaan yang formal, tapi informal. Ada yang sebagai petani, nelayan, dan wira swasta yang dia punya penghasilan tidak menentu. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan fasilitas. Tidak semua siswa itu memiliki gawai, dan sekolah juga mempunyai fasilitas yang sangat minim di digital, sehingga itu menjadi hambatan pada sekolah kami untuk melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi. Kami mempunyai saya sebagai penggerak komunitas mempunyai tantangan dan kendala dalam menggerakkan komunitas di sekolah saya. Yang pertama adalah keterbatasan waktu. Kenapa bisa dibilang keterbatasan waktu? Karena beban tugas guru itu tidak hanya ngajar, tapi kami dibebankan pada tugas administratif, perangkat mengajar, apalagi ditambah dengan PMN dan e-kinerja, sehingga itu membuat kami sulit meluangkan waktu untuk pertemuan pada komunitas belajar. Kemudian yang kedua adalah minimnya fasilitas. Jadi kami belum punya ruangan khusus untuk komunitas kami, dan koneksi internet di sekolah kami ini belum stabil, sehingga pada saat kita ingin berbagi praktik baik terkait dengan digital, kami belum bisa memanfaatkannya dengan baik. Yang ketiga adalah perbedaan pendekatan. Jadi setiap guru itu memiliki gaya mengajar yang berbeda. Karena yang berbeda itu, sehingga itu menjadikan tantangan untuk komunitas belajar kami dalam membangun budaya berbagi yang positif. Dan yang selanjutnya adalah kesadaran kolaboratif. Sebagian guru itu menganggap bahwa berbagi praktik baik, komunitas belajar itu hanya sebagai program formal
yang dibentuk oleh sekolah, tapi tidak ada kesadaran dari mereka sendiri bahwa komunitas belajar ini ternyata ada manfaatnya buat kami. Itu juga salah satu menjadi tantangan dan kendala untuk saya sebagai penggerak komunitas. Dan ini adalah beberapa tujuan yang menginisiasi komunitas belajar kami di sekolah. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan guru. Seperti nama kami, nama komunitas kami adalah pengembangan diri guru. Jadi memang tujuan utama kami adalah meningkatkan kemampuan guru. Karena sekarang merancang pembelajaran itu tidak cukup dalam merancang pembelajaran yang sederhana. Kita sebagai guru harus merancang pembelajaran yang inovatif. Apalagi sekarang pembelajaran mendalam itu kita harus mengaitkan materi dengan kehidupan nyata atau bisa kita sebut sebagai kontekstual, menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Yang kedua adalah membangun budaya kolaboratif. Jadi tujuan ini adalah untuk menciptakan ruang reflektif antar guru melalui praktik, berbagi, dan diskusi. Dan yang ketiga adalah pembelajaran bermakna. Jadi sekarang di kurikulum Merdeka ini kita mengenal yang dulu pertama namanya P5, sekarang kita berubah menjadi dimensi profil lulusan. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya belajar tentang intelektual aja, tapi mereka bisa meningkatkan karakter, menumbuhkan karakter yang sesuai dengan dimensi profil lulusan. Dan ini aksi yang terkait tentang belajar bersama. Jadi komunitas kami itu dilaksanakan rutin seminggu 2 kali, dan itu awalnya terjadwal, dia dimasukkan di dalam jadwal memang. Jadi di dalam jadwal itu dilaksanakan di setiap hari Rabu dan Kamis seperti itu. Kemudian di dalam kegiatan kami itu kita menerapkan sistem diskusi praktik baik terkait pembelajaran yang aktif, kelas kolaboratif lintas mata pelajaran, jadi tidak hanya antar mapel saja tapi antar lintas mata pelajaran. Kemudian kita menggunakan listen study sederhana dengan observasi kelas. Jadi dampaknya bagi guru yang awalnya pasif kini berani berbagi, kemudian bertanya dan mencoba hal baru. Kemudian kegiatan ini menumbuhkan semangat kolaborasi pada guru. Untuk strategi pelaksanaannya ada 4 strategi yang saya laksanakan. Yang pertama, jadwal yang fleksibel. Fleksibel di sini pertemuannya tidak lama, itu antara 45 sampai 60 menit setelah jam pelajaran setiap hari Rabu dan Kamis atau kondisional, menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kemudian yang kedua adalah pendekatan partisipatif. Jadi semua guru berkesempatan menjadi narasumber atau fasilitator. Jadi tidak hanya ketuanya saja, tapi guru-guru yang mempunyai ide, yang mempunyai permasalahan dan mempunyai solusi, mereka juga bisa menjadi fasilitator di komunitas belajar kami. Kemudian kami menggunakan teknologi sederhana untuk berbagi materi yang kami akan sampaikan. Kita bisa melalui biasanya kita kan punya WhatsApp group. Jadi kita share materinya lewat WhatsApp, atau kalau misal materi-materi yang dengan memori yang berat kita akan kirim lewat Google Drive. Kemudian yang keempat adalah budaya apresiasi. Jadi setiap guru akan diberikan apresiasi pada saat mereka melaksanakan berbagi praktik seperti itu. Dampak dan maknanya. Jadi dampak ini tidak hanya berdampak kepada guru, tetapi bagi murid dan sekolah juga mendapatkan dampak dan manfaatnya. Untuk guru sendiri, kami bisa menumbuhkan semangat kolaboratif dan reflektif, lebih terbuka untuk belajar dari keterbatasan. Kalau bagi murid, suasana belajar lebih menyenangkan dan bermakna. Siswa lebih aktif, kreatif, dan percaya diri. Kemudian bagi sekolah, muncul budaya saling menghargai, berbagi, dan bekerja sama untuk kemajuan sekolah. Jadi inovasi pendidikan tidak semua
Tidak semua hanya untuk guru, tapi semuanya juga kembali kepada peserta didik. Waktunya habis, terima Bu. kasih. Begitu saja Bapak. Baik Bu Mega, Ya. coba ya. Slide-nya ditampilkan Ibu. Oke. SMA Negeri 3 ini Darfa itu ya? Betul. Yang belok kiri Iya. itu ya? Masuk Belok ke- kanan Pak. Belok. Kalau dari sini, Kalau dari kita sini ke kanan. Oh dari sana dari iya betul. Kiri, oke. Arahnya beda. Bapak di mana? Dari mana? Karena tempat tinggal saya di SP. Oh di SP, berarti ke kiri ya betul. Iya benar. Agak bingung tadi. Oke Bu. Oke. Di sini Ibu sebagai ketua Bu ya? Ketua Betul, Pak. Kombelnya. Iya. Oke, berarti di sini Ibu sebagai pioner. Untuk mengajak teman-teman, mari kita berkelompok, mari kita membuat kelompok belajar untuk memajukan dan juga untuk saling berinteraksi, berbagi baik itu Bu ya. Nah di sini yang ingin saya tanyakan tentang pembuktian peloporan Ibu gitu kan. Kira-kira awalnya itu tantangan apa yang mendorong Ibu untuk melopori komunitas belajar PDGS Timah Bu ya? S5. Iya, di sekolah itu Ibu. Sebetulnya Bapak, saya ini hanya penggerak. Awalnya itu dirintis oleh salah satu teman saya. Beliau yang merintis pada tahun 2023. Jadi kami punya PDG ini sudah 2 tahun berjalan. Beliau sebagai ketua pada saat itu dan saya sekretaris. Kebetulan beliau ada tugas belajar. Jadi saya yang sekarang menjadi ketua dan tanggung jawab saya adalah menggerakkan komunitas yang sudah berjalan dari tahun 2023 itu Pak. Awalnya dulu itu kenapa terbentuk? Jadi sebetulnya kalau SK-nya dari 2023, tapi pelaksanaannya kita sudah mulai dari 2022 semester awal. Jadi di bulan Juli. Karena pada saat itu adalah masa transisi dari K13 ke UMER. Pada saat itu kami diminta untuk mengisi yang namanya PMM ya Pak ya, pada saat itu. Kemudian ada yang namanya pembelajaran mandiri. Jadi kita harus menyelesaikan setiap modul ajar di situ. Nah, pada saat itu kami sangat awam dan sangat buta sekali tentang yang namanya kurikulum merdeka. Jadi teman saya ini yang sebagai perintis, beliau menggerakkan komunitas ini awalnya untuk mengenalkan tentang kurikulum merdeka pada kami. Awalnya seperti itu. Kemudian setelah berlanjut 2024 tugas itu diserahkan kepada saya. Dan sekarang saya melaksanakan itu yang pertama karena kebetulan saya adalah Wakasek Kurikulum. Jadi program yang saya buat pada manajemen sekolah itu kan saya tidak bisa laksanakan sendiri. Saya harus berkolaborasi dengan teman-teman guru. Apalagi sekarang kita ada yang namanya co-kurikuler, yaitu kolaborasi antar mapel. Jadi kalau saya tidak menggerakkan teman-teman untuk berkolaborasi pada komunitas saya, maka manajemen sekolah tidak akan jalan. Seperti itu Bapak. Merasa kesulitan juga. Ya sulit Bapak. Tapi karena memang ini sudah agak lama ya Pak. Jadi setiap hari Rabu, jadi kan Senin Selasa kita pulang jam 2. Kemudian hari Rabu Kamis memang kita pulangnya nggak jam 2, tapi kita potong jadi jam 13.20. Jadi 40 menitnya itu kita masukkan ke jadwal sebagai jadwal PDG. Jadi teman-teman itu mereka sudah sadar diri sekarang Pak. Jadi kalau setiap hari Rabu tuh mereka tanya ke saya, ada PDG kah Bu? Gitu. Pasti sudah begitu. Tapi kondisional juga Pak. Oh jadi bunyi. Kaget juga saya Pak. Bapak lagi. Ya jadi kondisional juga Pak. Kayak kemarin misalnya ya, pembelajaran mendalam itu kan baru ya Pak ya. Kalau kita hanya terapkan pada rutinitas kita yang hanya 40 menit itu, maka guru-guru tidak bisa menguasai apa itu pembelajaran mendalam. Jadi pada saat anak-anak memang pulang lebih awal, STS itu kan 1 minggu pulang lebih awal, jam 10. Jadi dari jam 10 sampai jam 2 kita manfaatkan untuk PDG. Jadi sistemnya kondisional, tapi Rabu Kamis itu wajib istilahnya seperti itu. Jadi ya saya pasti bilang ayo gitu. Seperti itu sih Pak. Terus kalau mereka mau pulang dulu, oh nanti absennya merah, saya ancam Pak. Sedikit mengancam, tapi memang awal mula kan sesuatu itu harus dipaksa ya Pak ya. Kalau nggak dipaksa
mereka tidak akan sadar bahwa itu tuh sebetulnya penting loh buat guru sendiri gitu. Oke, di dalam suatu kelas atau suatu sekolah ada guru yang aktif, ada yang pasif tuh. Bu, ya? Betul. Oke. Itu bagaimana Bu, guru-guru yang pasif itu apakah merasa tertekan tuh dengan komunitas itu, apakah malah lebih nyaman gitu Ibu dengan komunitas itu? Saya kurang tahu ya kalau mereka nyaman atau enggak. Tapi sejauh ini karena memang kan begini Pak, komunitas yang saya bikin ini seperti yang tadi saya sampaikan, tidak hanya saya sebagai fasilitator, tapi saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi fasilitator. Awal itu di awal semester saya membuat jadwal. Jadi materi ini guru ini, materi ini guru ini, seperti itu Pak. Apalagi kemarin ada beberapa teman yang ikut pelatihan, itu saya tunjuk memang langsung sebagai fasilitator. Kemudian pada saat pelatihan itu Pak, kita bukan pelatihan yang monoton kasih materi gitu-gitu enggak. Jadi pada saat itu pelatihan kami itu pasti melibatkan keaktifan guru. Misalnya kita sudah menjelaskan apa itu pembelajaran mendalam. Setelah itu kita buat kelompok. Guru ada berapa? Kita bikin satu kelompok 4 atau 5 orang. Kita kasih kertas manila, bikin mind mapping terkait tentang pembelajaran mendalam sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru bikin mind mapping, kemudian Bapak Ibu presentasi di depan. Kalau tadi Bapak lihat saya sampaikan bahwa apresiasi terhadap guru-guru yang sudah maju itu saya kasih beng-beng 2 Pak. Itu termasuk apresiasi. Tapi teman-teman semangat jadinya. Jadi kelompok itu ada 3 atau 4 orang. Setelah mereka maju menyampaikan, teman-teman bertanya dan teman-teman aktif bertanya, karena yang bertanya dapat superstar juga. Jadi mereka tuh kayak rebutan menanya. Nah, akhirnya kita punya komunitas ini bukan menjadi komunitas yang membosankan, sehingga mungkin buat saya guru-guru juga merasa nyaman karena mereka juga pada saat melaksanakan itu mereka juga cukup aktif seperti itu. Kalau Bapak bisa lihat videonya saya kan ada itu di slide-slide-nya. Iya. Gitu. Oke, baik Bu. Itu tadi untuk pembuktian peloporan. Nah sekarang pembuktian yang menunjukkan pendidikan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat Bu ya. Iya. Nah pertanyaan saya, perubahan perilaku positif apa yang terlihat pada guru dan siswa sejak adanya komunitas PDD S5 ini? Iya. Gini Bapak, jadi pada saat sebelum ada PDG kami punya pembelajaran adalah pembelajaran metode ceramah ya Pak ya. Sekarang alhamdulillah guru-guru mempunyai banyak ide untuk membuat media interaktif. Contoh aja ya Pak ya. Karena beberapa kombel kami tidak hanya fokus pada kurikulum, tapi kita berbagi praktik baik terkait tentang media juga. Ada guru yang bisa ngajarin kami membuat ular tangga. Jadi ular tangga permainan tapi di dalamnya bentuk materi. Itu juga kita sampaikan. Jadi pada saat sudah dijelaskan, mereka akan mencoba untuk mempraktekkan di siswa. Ada juga yang pakai kartu domino. Kartu domino biasanya orang pakai untuk judi. Tapi ini kita pakai untuk pembelajaran yang interaktif, yang inovatif. Sehingga tidak hanya guru yang senang ngajarin siswa, tapi siswa juga senang belajar, gak bosen jadinya. Karena kayak main gitu kan. Tapi mainnya itu adalah pembelajaran. Atau misalnya teka-teki silang dan segala macam. Seperti itu Pak. Jadi terjadi perubahan perilaku Bu ya. Betul, jadi guru-guru juga semakin semangat kreatif dan inovatif. Iya, betul. Oke, tadi ini sekaligus juga sedikit memberikan data juga dari saya, data-data fakta pendukung. Iya. Tadi Bu mengatakan bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ada di komunitas itu yang pernah mengikuti pelatihan Bu ya, Ya. mengikuti pelatihan, diklat dan lain sebagainya, itu dijadikan sebagai sumber ilmu atau untuk Betul. melakukan presentasi, Fasilitator. menjadikan Ya. fasilitator di sekolah itu untuk memberikan pengajaran ke teman Ya, pengimbasan. pengimbasan. Nah, kalau boleh tahu Bu, kira-kira adakah referensi lain atau sumber-sumber pelatihan yang bisa mendukung kegiatan itu? Oh, ada, Pak. Apa saja Bu? Boleh? Kebetulan saya ini sering sekali meminta narasumber dari BGTK. Jadi sebetulnya pembelajaran mendalam sebelum kami ikut pelatihan di bulan Juni
kan pembelajaran mendalam mulai di bulan Juli ya Pak ya. Bulan Juni kami sudah mengundang BGTK datang ke sekolah kami untuk memberikan sosialisasi terkait tentang pembelajaran mendalam. Dan memang seringkali saya sering meminta narasumber dari BGTK jika kami memang tidak menguasai pada materi yang akan kami sampaikan, seperti itu. Oke, berarti sudah sumbernya sudah akurat Bu ya? Dan Betul akuntabel Bapak. Ya. Oke, karena langsung dari sumbernya Langsung dari sumbernya. BGTK dari pusat gitu ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Ibu Mega ya, Betul. di SMA 3 Negeri Manokwari. Iya. Ini tadi saya sempat bertanya-tanya SMA 3 ini di mana, tapi Aduh, kalau kapan-kapan saya undang main Pak. kalau di videonya kok saya pernah lihat tapi saya lupa di mana. Ternyata di FAI ya. Iya, betul Pak. Sampai saya sempat menduga ini jangan-jangan di SP7 itu. Ya Allah, kejauhan Pak. Kalau dari kota dengan kiri Pak ya. Itu nanti ke laut Pak. Liburan Bu. Jadi ke laut. Oke, baik. Ini saya pikir sama dengan teman-teman sebelumnya. Jadi apa yang disampaikan sudah cukup baik Bu ya. Mungkin perlu dipertajam lagi ya untuk slide-nya. Kalau saya lihat di sini, ini tadi nggak sempat selesai ya. Betul Pak. Ini- Karena ini alarmnya slide sudah terakhir. bunyi. Oh, ini terakhir ya? Iya. Oke. Refleksi dan dokumentasi. Iya, jadi ini ada dokumentasi aktivitas kegiatan dari kelompoknya ya. Cuma kalau seperti ini sebenarnya kurang mendalam Bu. Jadi kurang terlihat sebenarnya kelompok ini kontribusinya seperti apa, kemudian terhadap masalah-masalah yang disampaikan tadi. Kalau saya dilihat di ibu punya apa sih namanya dokumen ya naskah. Ini kan ada beberapa tantangan ya. Nah, tadi saya lihat sudah dimunculkan di slide-nya tantangan-tantangannya, kemudian solusinya. Hanya saja saya tidak melihat, tadi Ibu sebutkan tadi ada pelatihan-pelatihan, mengundang narasumber, itu kan belum ada, belum kelihatan. Nah, ini harusnya ditonjolkan Bu di slide-nya. Iya. Jadi ditonjolkan komunitas ini sudah melakukan aktivitas apa saja. Di situ dimunculkan, kemudian dokumentasinya, adakah misalnya setelah kegiatan itu dilakukan refleksi, evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan itu. Kemudian kalau memang kurang, mungkin guru-gurunya kurang memahami seperti yang Ibu tadi sampaikan, nah itu tindak lanjutnya seperti apa. Nah itu kan belum muncul ya. Kalau itu dimunculkan lebih mantap lagi Bu ya. Kemudian salah satu tantangan atau kendala di sini yaitu fokus terhadap murid itu belum menjadi kesadaran bersama. Artinya proses belajar mengajar itu belum fokus terhadap murid gitu Bu ya. Orientasinya belum kepada oke. peserta didik. Ya, artinya nanti dampaknya ke proses pembelajaran. Ibaratkan sudah yang penting saya masuk ceramah tanpa memberikan inovasi dalam proses pembelajaran itu. Nah ini kan masalah nih, ya. Nah mungkin solusinya dengan pelatihan-pelatihan tadi. Nah sejauh ini Bu, apakah dari sekian banyak pelatihan itu untuk apakah masalah ini sudah terjawab Bu? Kalau sudah terjawab, sebagian sudah. Ada guru yang mempunyai pola pikir bertumbuh. Jadi ada guru-guru yang pada saat kita memberikan pelatihan, kita misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, pemanfaatan media interaktif sebagai pembelajaran, ada yang sudah mengadopsi. Ini Tapi ya, yang digambar ini ya. kalau ini kegiatan kokurikuler Pak, jadi kolaborasi antar guru mapel. Jadi memang saya sedikit memaksa ya. Saya sampaikan ke guru-guru. Jadi kemarin kita punya PDG fokus pada pembuatan modul ajar kokurikuler. Dan saya sampaikan bahwa bulan Oktober ini semua tema kokurikuler yang Bapak Ibu punya kita harus selesaikan pada bulan Oktober. Karena bulan November itu
kita akan mengobservasi dan merefleksi kegiatan kokurikuler yang kita sudah jalan. Berarti nanti ini mau dievaluasi Iya. ininya ya. Jadi saya meminta guru-guru yang terlibat di dalam itu membuat video, dan video itu nanti akan ditampilkan pada saat kita PDG. Nah, nanti di situ silakan guru-guru yang lain mungkin memberikan saran dan masukan kira-kira kurangnya di mana. Iya, jadi seperti ini yang kami harapkan. Jadi aktivitas ini kan ada, Ya, cuman evaluasinya itu selalu tidak terlihat ya. betul. Jadi artinya keberhasilan dari kelompok ini kan nanti akan terlihat ketika siswa itu mengalami peningkatan dalam Iya. proses pembelajaran. Nah, itu kalau bisa ditampilkan lebih lengkap lagi lebih bagus. Iya, Pak. Kalau saya sih itu saja saran yang paling penting. Oke, baik, terima kasih Pak Bayu. Bu Mega ya. Betul. Tadi sudah ditanya sebagian besar oleh Pak Sigit dan juga Pak Bayu. Mungkin saya sedikit saja. Saya menggarisbawahi di aksi di sini ada 3 poin ya, yang di naskah. Di naskah sini ada. Baik, karena ini Ada beda? inti-inti Ada yang beda dengan naskah atau sama? sama. Oke. Jadi kalau saya lihat di tujuan aksi yang Ibu buat di naskah ini, yang pertama meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran inovatif Ya. dan kontekstual sesuai kebutuhan murid. Ini tadi yang mengundang narasumber ya. Ya. Untuk aktivitasnya meningkatkan kemampuan guru, Iya. itu yang mengundang narasumber atau sesama peserta? Mengundang narasumber, narasumber. sesama kombel juga, Oke. maksudnya sesama guru juga. Oke, berarti yang meningkatkan kemampuan aktivitasnya yang tadi mengundang narasumber. Iya. Oke, terus yang kedua membangun budaya kolaboratif dan reflektif antar guru melalui praktik berbagi. Ini tadi kokurikuler ya. Iya. Oke. Dan yang ketiga menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bermakna. Ini yang Media implementasi. interaktif. Oh, media interaktif. Iya. Oke, di sini yang saya merasa masih kurang jelas itu yang poin kedua. Mungkin Ibu bisa sampaikan jenis kokurikuler Ya. atau mata pelajaran apa saja Ya. saling berkolaborasi Ya. dan hasilnya atau Seperti produknya apa? seperti apa? Oh, iya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi pada semester ini kokurikuler kami ada 5 Pak. Yang pertama yang sudah terlaksana bertepatan dengan G30 SPKI. Yang itu di mana mapel sejarah, kemudian PKN dan Bahasa Indonesia berkolaborasi jadi satu. Yang pertama awalnya mereka menampilkan video tentang pemberontakan G30 SPKI. Jadi ditontonkan dulu ke anak-anak. Setelah itu guru sejarah menyampaikan terkait tentang tokoh-tokoh yang terbunuh dalam pemberontakan tersebut. Selanjutnya guru PKN masuk lagi terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PKI ini. Nah, guru sejarah dan PKN ini memberikan pertanyaan yang pertanyaannya itu harus dijawab oleh siswa melalui pemahaman mereka setelah mereka nonton. Tapi jawaban itu dimasukkan dalam suatu teks eksposisi gitu. Jadi tugasnya Bahasa Indonesia tapi terkait tentang pertanyaan dari sejarah dan Pancasila tadi. Oke. Itu kokurikuler di tema pertama. Oke. Kemudian tema kedua kemarin itu ada guru sosiologi, fisika, bahasa Indonesia dan matematika. Itu mereka membuat tema tentang apa kemarin ya? Denah sekolahku kalau tidak salah, toko sekolahku. Jadi si anak-anak itu membuat awalnya itu mereka diberikan video dan segala macam. Di akhir pembelajaran, di akhir kokurikuler, mereka membuat satu proyek membuat denah terkait sekolah. Denah sekolah, setiap ruangan kan ada strukturnya, dan mereka membuat denah ruangan dengan struktur dan tugas dari setiap struktur tersebut. Itu dipresentasikan, dan mereka kemarin untuk kalau yang sejarah itu yang pertama pemberontakan, mereka butuh waktu 8 JP, jadi dari pagi sampai jam 2 untuk kelas 12. Kemudian yang kedua ini tentang denah sekolahku kelas 10, itu 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat, dari pagi sampai pulang sekolah juga, seperti itu. Terus yang kemarin ada juga tentang 7 KAIH. Itu masuk guru kimia, agama,
kemudian olahraga, kemudian ada biologi, dan yang satunya ada fisika. Mereka masuk di situ. Jadi kalau yang itu programnya belum selesai karena di akhir proyeknya mereka adalah Masih sementara jalan ya? ya Masih sementara berjalan. sudah kan mereka bikin gini, ya masih sementara berjalan. Jadi 1 minggu pertama, di hari pertama mereka menyampaikan maksud, instruksi proyek, terus video dan segala macam. Nanti di pertemuan berikutnya mereka akan mempresentasikan hasilnya. Karena proyek di akhirnya itu hasil akhirnya mereka membuat infografis atau video terkait 7 KI seperti itu, dan itu akan di-share di sosial media sekolah. Dan yang kemarin terakhir itu informatika baru berjalan hari ini Pak, hari ini. Berarti total ada 4 tema. 5 Pak. 5. Yang satunya minggu lalu olahraga, matematika dengan biologi. Oke. 5 tema semua Iya. mapel sudah masuk. Ada yang belum? Ada yang, ada Iya. yang belum tapi mau berkolaborasi juga. Nanti berkolaborasi. Oke, mungkin Iya. itu yang penting udah ada Sudah contoh berjalan. dari kolaborasinya. Mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan bagaimana cara butuh berapa lama waktu untuk menyusun merencanakan satu tema ini antar ini kan guru masing-masing, Iya, guru masing-masing. berkolaborasi. Iya. Nah, butuh waktu berapa lama? Terus yang kedua, ada mata pelajaran yang tadi Ibu sebutkan di 2 tema berbeda, kayak bahasa Indonesia. Iya. Nah, itu bagaimana? Apakah guru tersebut tidak merasa keberatan karena dia akan butuh waktu lebih banyak untuk membuat perangkatnya atau seperti apa? Mungkin Ibu Nah, bisa jelaskan dari iya. segi pelopor kombel. Iya betul. Tadi yang pertama. Yang pertama, butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan ini? Oke. Jadi kami pada saat kombel itu, jadi saya sampaikan bahwa bulan Oktober besok kita akan melaksanakan kurikuler. Awalnya seperti itu. Kemudian saya bilang begini, Bapak Ibu yang ngajar, apalagi yang jamnya harusnya ada kurikuler, Bapak Ibu harus membuat tema. Saya bikin pada saat itu kita hitungan 1, 2 gitu ya Pak ya. Terus habis itu mereka terbagi menjadi 5 kelompok. Dan 5 kelompok itu mereka membuat tema sendiri-sendiri. Jadi setelah mereka berkumpul, oh kita bikin tema apa ya gitu. Setelah itu mereka kalau yang pertama tadi pemberontakan G30 SPKI kurang lebih 1 mingguan Pak untuk menyusun modul ajarnya. Awalnya beliau sudah membuat, sebetulnya itu kan kokurikuler itu kan sebetulnya pengayaan dari intrakurikuler atau materi inti yang sudah diajarkan di kelas. Jadi beliau hanya mengubah modul ajar tentang G30 SPKI. Cuman di situ langkah-langkah tujuannya yang diubah, kan begitu ya Pak ya? Ya kan Pak. Jadi pada saat itu setelah kelompok pertama ini sudah membuat modul ajarnya, di PDG hari Kamisnya beliau mempresentasikan di PDG dan disampaikan. Terus teman-teman ini memberikan saran. Jadi kalau menurut teman-teman, oh Bu, ini tujuan pembelajarannya belum masuk ini belum masuk nih. Setelah semua teman-teman saran ditampung, kemudian ibu ini dia merevisi modul ajarnya. Setelah selesai, besoknya saya tanya, kira-kira bisanya kapan Bu? Besok Sabtu saya bisa Bu. Oke, Sabtu. Gitu. Berarti butuh waktu kalau yang kemarin kelompok pertama hanya butuh waktu sekitar 1 minggu. 4 harian. 4 hari. Iya. Sampai bisa revisi ya? pelaksanaan. Oke, sampai pelaksanaan. Terus yang berikutnya tadi terkait dengan bagaimana dengan ada mapel yang terlibat di 2 tema berbeda. Oh iya betul. Jadi memang awalnya ya seperti yang Bapak sampaikan, teman-teman saya juga beranggapan seperti Bapak. Saya di sini, kok di sini lagi? Beban Kerja nih. 2 kali lipat. Betul. Tapi saya sampaikan gini, Bapak Ibu, kokurikuler itu hukumnya wajib, bukan beban. Jadi struktur kurikulum yang sekarang itu kan ada intra dan ko. Ko ini diambil dari jam mapelnya Bapak Ibu sebetulnya. Dan ini sistemnya adalah pengayaan. Jadi materi yang Bapak Ibu sudah sampaikan di dalam kelas itu tidak hanya monoton di dalam kelas, anak-anak juga butuh eksperimen nih. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih waktu untuk
melakukan eksperimen agar anak-anak senang nih belajar di pelajarannya Bapak Ibu. Jadi jangan jadikan itu sebagai beban. Saya bilang begitu ke guru-guru. Saya tidak tahu teman-teman merasa bagaimana, tapi pada saat itu iya baik Bu. Jadi memang ada, karena kan satu tema itu satu angkatan gitu Pak. Kayak pemberontakan G13 SPKI kemarin kelas 12 semua. Kemudian yang sosiologi itu kelas 10 semua. Terus yang olahraga itu kemarin kelas 11 semua. Jadi ada yang kemarin ada 2 double, yaitu olahraga di KI kelas 10 dengan yang olahraga di kelas 11. Dia bilang, "Oh, saya double." Tapi kan beda koordinator. Yang di sini ibu koordinatornya. Jadi ibu yang harus mengkoordinir. Di sini ibu hanya ikut berkolaborasi, koordinatornya ada. Jadi ibu memang harus ikut di dalamnya, tapi hanya sebagai kolaborasi, bukan sebagai koordinatornya. Jadi tidak ada beban di situ karena memang jamnya ibu yang diambil harusnya memang ada kokurikuler itu. Saya sampaikan begitu. Jadi memang terlaksana ada double kemarin, agama Islam, agama masuk di TIK, masuk juga di KI, olahraga masuk juga di KI, masuk juga di olahraga sendiri. Oke, saya cuma berharap tidak menjadi momen guru-guru untuk menarik diri dari Kombel karena kalau ibarat kita bilang wajib itu kan minimal ya kalau sudah 1 kali kolaborasi berarti saya sudah terlibat di program kokurikuler itu. Nah mungkin nanti kalau saran dari saya sih mungkin nanti ibu yang lebih mengerti lah. Kalau misalnya tadi tidak ada penolakan dari bapak ibu guru yang lain, terus dirasa semuanya legowo dengan terlibat di 2 tema yang berbeda, ya silakan jalan aja. Berarti itu kan sudah yang paling baik. Cuman yang saya takutkan di sini itu jadi momentum mereka untuk nggak usah terlibat sudah kayak gitu misalnya. Gitu. Kalau menurut saya tidak juga ya Pak ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kokurikuler itu kan sistemnya pengayaan. Jadi Bapak sebetulnya tidak terlalu kerja berat. Anak-anak sudah pernah belajar itu. Bapak hanya membuat eksperimen dari apa yang Bapak sudah sampaikan di kelas, kan gitu. Kayak misalnya kemarin itu biologi terkait tentang otot. Tapi kan biasanya mereka hanya belajar di dalam kelas. Terus pada saat mereka eksperimen tentang olahraga, mereka bermain softball. Nah pada saat bermain itu kemudian si guru biologi menyebutkan, nah pada saat kamu main itu otot apa yang kamu pakai? Gitu. Nah sebetulnya kokurikuler itu bukan beban, tapi justru membantu guru-guru karena dari eksperimen tersebut anak-anak akan lebih paham tentang materi yang Bapak Ibu sudah sampaikan di dalam kelas. Jadi sebetulnya yang untung bukan hanya siswa, tapi gurunya juga untung, kan begitu Pak? Iya. Cuman ya tadi yang saya bilang karena kadang ada guru yang lebih senang sendiri gitu, gak diutak-atik, dicampuri, kan mau nggak mau nanti saling koordinasi nih antar tim ini kan untuk berkolaborasi. Nah kadang ada guru yang tidak suka diutak-atik, entah itu dibilang apalagi dia bukan koordinatornya nih, terus ini tujuan pembelajarannya apa? Minta ditanyain lagi. Kadang ada guru yang mungkin merasa terganggu, tapi ya balik lagi kembali ke personal masing-masing. Nah ini tantangan buat ibu sebagai pelopor Kombel untuk kalau misalnya ada masalah-masalah seperti itu. Tapi yang tadi saya mau lihat kan ternyata nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti aman. Ya apalagi yang tadi saya sampaikan bahwa kami memberikan apresiasi terhadap guru-guru seperti yang tadi saya sampaikan. Yang beng-beng. Beng-beng. Terus Pak. Kebetulan Bapak, komunitas belajar kami ini kan saya sudah anggarkan di Dana Bos. Jadi memang ada snacknya lah ya. Biasanya saya belikan alpukat kocok. Teman-teman langsung foto jadikan status. Tumben berbeda. Jadi guru-guru kan juga semangat ya Pak ya. Meskipun hal-hal sepele seperti itu, tapi mereka kan juga butuh diapresiasi sebetulnya. Kemudian pada saat saya sampaikan bahwa Bapak Ibu membuat video karena nanti kita tampilkan di komunitas belajar, itu menjadi motivasi mereka untuk saya tidak boleh kalah dari kelompok itu. Kita harus lebih baik dari kelompok yang lain. Jadi mereka juga termotivasi di situ. Karena kebetulan di sekolah saya Bapak yang sudah berumur hanya 2 orang. Sisanya adalah anak-anak muda.
yang mereka tidak gaptek tentang teknologi. Jadi mereka adalah guru-guru dengan pola pikir bertumbuh seperti itu. Enaknya di situ Bapak. Gitu. Jadi saya hanya perlu sedikit mendorong dan mereka akan berjalan sendiri. Oke, cukup dari saya. Oke. Bapak tadi udah bareng. Iya, nambahin sedikit. Saran aja Bu. Nanti di videonya itu tolong ditampilkan tanggapan teman-teman komunitas terhadap apa yang sudah Ibu lakukan. Oke, Di bagian boleh. video YouTube-nya itu. Testimoni semacam itu. Testimoninya di Google Drive ada Pak. Jadi kepala sekolah dengan teman sejawat saya sudah sampai video Pak. Jadi ada 2 dari teman sejawat sama kepala sekolah. Masukkan aja di Ada Pak. Bukan di dokumen pendukung di mana ya kemarin ya Pak? nanti dimasukkan aja, nanti cek lagi. Testimoni Pak. Iya. Cuma ada 3 dokumen di YouTube, naskah dengan dokumen pendukung. Iya masa iya Pak? Ada Pak kemarin saya. Loh. Ada Pak 2 video. Kalau begitu nanti saya kirim Pak. Kalau di ini ditambahkan aja. Oh ditambahkan di YouTube-nya. Oh ya siap. Oke, sudah Pak. Baik, terima kasih Bapak Dewan Juri atas saran dan masukannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Mega atas paparannya.